Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita kembali dikumpulkan dalam majelis ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah, serta tidak keluar kita dari majelis ini kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Munajat, halaman 26. Doanya yang berbunyi sebelah atas, Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Halaman 26. Doa ini terdapat di dalam surah Al-Furqan ayat 65 dan 66. Al-Furqan 65 dan 66. Doa ini dibaca oleh sebagian hamba-hamba Allah. Di dalam ayat 63 dan 64-nya surah Al-Furqan, di atas ayat yang doa ini, di atasnya berbunyi, wa ibadur rahmani alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahum al-jahiluna yaqulu qalu salama. Itu ayat 63 nih. Wa ibadur rahmani, kata Allah, dan di antara hamba-hamba, berarti tidak semua nih, ada makhluk Allah itu yang diakui oleh Allah sebagai hambanya. Walaupun kita ini status hamba Allah, tapi belum tentu di sisi Allah diakuinya sebagai hamba Allah. Walaupun kadang-kadang kita mengaku. Misal ada anak, tidak semua anak diakui oleh orang tuanya sebagai anaknya. Mungkin karena saking nakalnya. Ada orang tua itu mengatakan, ikam bila pada sekolah lain anakku. Nah, kayak itu tuh. Nah, sama kayak kita. Ikam bila kada kayak ini, biar Allah tidak beribadah, tidak berbuat baik, tidak beramal soleh, bukan hambaku. Nah, itu. Nah, wa ibadur rahmani, dan di antara hamba-hamba yang maha penyayang, artinya hamba Allah, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, mereka ini berjalan di muka bumi haunan, dengan sopan, dengan rendah hati. Artinya tidak ada rasa sombong ketika berada di muka bumi. Ini ciri pertama hamba Allah. Jadi ciri pertama hamba Allah itu
di muka bumi ini dia tidak sombong, dia rendah hati dan selalu sopan dengan siapapun. Itu ciri pertama. Wa idza khatabahum, dan ketika mereka dikatakan al-jahiluna, dikatakan oleh orang-orang bodoh. Maksudnya orang-orang bodoh di sini ada orang yang mencaci, ada orang yang menghina dirinya, ada orang yang meremehkannya. Qalu salama, dia tidak membalas caciannya, justru dia mengucapkan salam. Nah, ini ciri kedua hamba Allah. Satu, ketika dia di muka bumi tidak sombong. Yang kedua, ketika dia dihina, dicaci, direndahkan, disakiti, justru balasannya qalu salama, diucapkannya, didoakannya, semudahan yang menyambat ini selamat. Nah, itu ciri kedua hamba Allah. Dua ini aja berat sudah. Merasa tidak hebat, merasa tidak tidak paling paiyahnya. Kemudian ketika dihina tidak membalas, justru mendoakan. Nah, ini berat sudah untuk menjadi hamba Allah. Ini kriterianya. Kemudian di ayat 64-nya, di situ Allah menyebutkan ciri hambanya ketika dia di malam hari dia sujadan wa qiyaman, sujud dan berdiri, artinya beribadahnya sholat, berdiri, rukuk, sujud di tengah malam, ibadahnya di tengah malam. Ini ciri ketiga hamba Allah. Nah, kemudian ciri keempatnya tadi, nah ini doanya, doa hamba-hamba Allah ini. Rabbana srif anna adzab jahannama inna adzabaha kana ghurama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Nah, ini doanya. Satu, orangnya ada sombong. Dua, bila dihina, dicaci, kadang membalas, malah mendoakan keselamatan. Yang ketiga, tengah malam beribadah di salat malam. Dan yang keempat, doanya ini, Rabbana srif anna adzaba jahannama inna adzabaha kana ghurama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ini doanya hamba Allah, minta dihindarkan dari azab neraka, dijauhkan. Nah, maka doa ini pantas kita baca ketika selesai sholat malam, sholat tahajud. Ini diantara beberapa doa-doa sholat tahajud itu, sholat malam. Memang sholat malam dengan sholat tahajud itu sebenarnya beda. Kalau sholat tahajud itu syaratnya harus tidur dulu, guring dulu. Kalau sholat malam tidak harus tidur. Sholat malam kayak kita tarawih itu bagian daripada sholat malam. Witir sholat malam juga boleh dikerjakan habis sholat isya langsung boleh. Nih, habis sembahyang isya sholat ba'diyah langsung witir boleh, karena dia sholat malam. Kalau tahajud syaratnya tidur dulu. Fatahajjat bihi nafilatan laka asa, itu tambahan, sholat tahajud itu tambahan. Nah, tapi bagian daripada sholat malam. Nah, doanya orang-orang yang sholat malam, sholat tahajud ini, nah ini bisa dihafal. Mudah-mudahan dengan doa ini kita dihindarkan oleh Allah dari siksa neraka dan diakui oleh Allah sebagai hamba-hambanya. Nah, pengakuan ini yang tinggi nilainya, diakui oleh Allah sebagai hamba, ini mahal harganya. Kayak anak tadi diakui oleh orang tuanya sebagai anaknya, itu luar biasa. Kalau sudah anak
bujur-bujur anak walaupun bukan anak kandung tapi dianggap anak, itu perlakuannya pasti beda. Apa aja yang dikehendaki dikabulkan, apa aja yang dimintai oleh anaknya dituruti anak. Begitu juga kalau sudah Allah mengakui kita hambanya, pasti insya Allah apa yang kita panjatkan, yang kita hajatkan, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita lanjut doa berikutnya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ulun yakin hafal semua doa ini karena hampir setelah sholat doanya ini disisipkan. Pasti hafal sudah ya. Ini surah Al-Furqan ayat 74. Surah Al-Furqan ayat 74. Doa ini sangat baik dibaca oleh kita pertama sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Satu. Kemudian doa ini baik dibaca oleh seorang ibu, oleh seorang istri, supaya anak-anaknya soleh. Dua ini. Satu, kita sebagai suami. Dua, ibu sebagai istri. Kita sebagai suami meminta kepada Allah supaya apa? Rabbana hablana min azwajina. Azwajun itu pasangan. Tapi Al-Quran menyebut istri, menyebut perempuan itu di Al-Quran jaujun sebutannya, azwajun. Tapi kalau dalam bahasa Arab istri atau perempuan itu jaujatun, ada tambahan tak marbutoh di ujungnya. Kalau laki-laki suami kan jaujun dalam bahasa Arab, kalau istri jaujatun, ada tambahan tak marbutoh. Tapi kalau dia jamak dalam bahasa Arab, perempuan itu biasanya kalau sudah jamak, sudah banyak, itu bukan tak marbutoh lagi di ujungnya, tapi tak taknis, tak yang bertitik dua. Misalnya muslimatun, satu orang muslim perempuan. Tapi ketika disebut muslimatani atau muslimuna kan laki-laki, muslimatun, nah gitu, nah tambahan alif dan tak, muslimatun. Taknya taknis, tak bertitik ya, tak gini, bukan tak marbutoh lagi. Kenapa? Ciri-ciri perempuan itu memang kayak itu. Jadi bilanya sendirian, taknya marbutoh, artinya apa? Perempuan itu bila lagi sendirian dia tertutup. Itu ciri perempuan tuh. Tapi bila sudah jamak, perempuan itu sudah banyak, terbuka, rame. Makanya dilihat ya bila ibu-ibu itu terkumpul, ramenya dia luar biasa. Ya kalau itu sudah di ciri khasnya itu sudah disebutkan gitu. Oh, sudah serangan ini itu ibu-ibu. Habis sudah rame terkumpul kawanannya ibu-ibu, masya Allah, rame luar biasa. Maka ini doa. Kenapa di doa ini kita disuruh oleh Allah minta supaya istri kita itu qurrat a'yun, nyaman dilihat, nyaman dipandang, sejuk dipandang. Karena memang biniannya, aduh, malu. Paling berat urusan kita laki-laki ini dengan berat urusan suaminya dengan istri. Ini sudah doanya aja kayak itu bunyinya, supaya minta bini kita, istri kita nih sejuk dipandang, enak dilihat. Allah menyuruh, memang urusannya luar biasa. Sudah tabiat itu, tabiat. Siapa aja binian itu, siapa aja. Sudah cerewetnya iya.
manjanya iya, pokoknya hendak menang terus iya juga, karena iya tuh begini merasa aja sudah. Bila salah kada hendak disalahkan, hendak bujur. Kita umpamanya laki-laki tersenggol gelas, bubur terbalik banyu, sarek tuh begini. Pada melihat di situ ada gelas, coba berhati-hati. Nah itu untungnya lawan kita tuh. Sudah ini yang menyenggol gelas terbalik, kita hendak membalas kayak itu, dijawabnya udah dulu. Siapa mandak belas ini aja. Nah, nya kada hendak kalah. Lah ngalih tadi Bang sudah ada tapi panjang kisah berat. Tapi Allah menciptakan makhluk seperti itu tujuannya kasihan kita juga. Kasihan kita ada nyamannya, ada ujiannya. Bila nyamannya disokori, ada ujiannya disambari. Nah, kemudian doanya pantas dibaca oleh seorang istri supaya apa? Supaya dzurriyyatina, keturunannya, anak-anaknya ini qurrata a'yun, juan nyaman dipandang, enak dilihat, anak-anaknya soleh. Wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Doa ini jangan lepas, baca terus supaya hubungan rumah tangga kita harmonis. Hubungan rumah tangga harmonis, anak-anak kita soleh soleha, rajin ibadah, sudah nyaman dalam rumah. Insya Allah. Nang tadi tulak begawi uyuh sampai rumah melihat anak istri masih sembahyang, masih mengaji, nyaman dah melihat. Kita disambutnya boleh ke rumah biar dapat duit sedikit tapi inya penuh rasa syukur, senang sudah. 20.000 dapat duit sehari, sampai ke rumah ujar bini alhamdulillah Bang, biar 20.000 syukur. Esoknya lagi kada sampai 20.000, 15.000 ya alhamdulillah juga. Nah ini luar biasa nyaman. Yang tadinya sakit kepala pegawai uyuh sampai ke rumah lihat bini kayak itu hilang uyuhnya. Tapi coba aja sini jangan dapat aja. Pada Joko Bosan Kupur itu sudah uyuh begawi, kepala sakit sampai rumah merawat pulang hati kayak apa. Nah kira-kira itu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam beribadah, keistiqomahan dalam menuntut ilmu, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Sekalian tadi ada amanat undangan habis isya ini di jalan Water Konfat situ seberang Amang Isas. Mudah-mudahan kita bisa ke situ, ada hajat. Kira-kira itu. Terima kasih. Hasbunallah ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.